Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat tawun. Ikhwati rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang syirik di dalam masalah ibadah. Seperti yang kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa syirik dalam masalah ibadah ini dapat menggugurkan amalan dan dapat menggugurkan pahala dari amalan. Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya, wa hadza syirku fil ibadati yubtilu thawabal amal. Syirik di dalam masalah ibadah dapat membatalkan pahala dari amalan. Wa qad yu'aqabu alaihi idza kana al-amalu wajiban fa innahu yanzil manzilata man lam ya'malhu. Orang yang melakukan syirik di dalam masalah ibadah, ya, di samping dia batal amalannya dan batal pahala amalannya, orang yang melakukannya juga kadang-kadang akan mendapatkan hukuman dari Allah jika pekerjaan yang dilakukan itu bentuknya adalah pekerjaan wajib. Seperti sholat. Dia melakukan sholat tapi syirik di dalam sholatnya. Maka dia akan diganjar atau diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping pahala sholatnya ini tidak diberikan. Makanya Syekhul Islam mengatakan fa innahu yanzil manzilata man lam ya'malhu. Orang yang melakukan ibadah salat dengan syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia tidak melakukan salat. Karena apa? Karena dia melakukan salat tidak berpahala, bahkan mendapatkan siksa. Dan siksa akan didapatkan oleh seseorang manakala seseorang tersebut sebagai konsekuensi dari meninggalkan kewajiban. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita membahas bahwa syirik di dalam masalah ibadah ini menjadi atau dibagi menjadi dua bagian. Ada syirik akbar, yaitu syirik paling besar. Ada syirik asghar, yaitu syirik paling kecil. Wa maghfur wa ghairu maghfur. Syirik akbar adalah syirik yang tidak dapat diampuni, sedangkan syirik asghar bisa diampuni. Wan nau'ul awwal yang qasimu ila kabir wa akbar. Sedangkan syirik akbar sendiri dibagi menjadi dua. Ada syirik yang besar, ada syirik yang paling besar. Wa laisa syai'un minhu maghfurun. Kedua-duanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu syirik besar ataupun syirik yang paling besar. Fa minhu syirku billahi fil mahabbati wat ta'zim. Di antara syirik yang besar, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dalam hal mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang yang mencintai Allah dan mencintai selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kecintaan kepadanya, kepada Allah dan kepada selain Allah ini sama besarnya, maka orang tersebut telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencintai Allah. Begitu juga ketika seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala serta menyamakan pengagungannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Di sini adalah syirik besar. Bi ayyuhibba makhluqan kama yuhibbullah. Ya, syirik di dalam masalah mahabbah, yaitu kecintaan, yaitu bentuknya seorang makhluk mencintai atau seorang hamba mencintai makhluk sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fahada minasyirkil ladzi la yaghfiruhu Allah wa huwa syirkul ladzi qala Subhanahu wa taala fihi. Syirik model ini adalah syirik yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik model ini
sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, dia mencintainya sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangatlah mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ashabu hadzal syirki li alihatihim wa qad jama'athumul jahim. Orang yang berbuat syirik di dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan mengatakan ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di neraka jahim. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 sampai 98. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum birabbil alamin. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin id nusawwikum birabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai mereka, ini mereka yang dijebloskan oleh Allah ke dalam api neraka gara-gara masalah syirik di dalam mencintai Allah. Allah berfirman, demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam atau dengan Rabb semesta alam. Syekhul Islam mengatakan di dalam ayat ini, wa ma'lum annahu ma sawwahum bihi subhanahu fil khalqi wal rizqi wal imatati wal ihya wal mulki wal qudrah. Kita ketahui bahwasanya mereka yang dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka nanti dan mereka mengatakan tallahi, demi Allah sesungguhnya kami berada di dalam kesesatan yang nyata karena kami telah mempersamakan kamu, yaitu Tuhan-Tuhan, berhala-berhala dengan Rabb semesta alam. Di sini Syekhul Islam mengatakan sebagaimana kita ketahui bahasanya mereka dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka percaya. Mereka meyakini dan mereka tidak menyamakan berhala-berhala dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyamakan dalam arti tidak menyamakan di dalam masalah menciptakan, di dalam masalah memberikan rizki, di dalam masalah menghidupkan, di dalam masalah mematikan. Mereka tidak mempersamakan Allah dalam hal ini. Mereka tahu bahwasanya berhala-berhala tidak mampu menciptakan manusia. Mereka tahu bahwasanya berhala-berhala tidak mampu memberikan rezeki kepada manusia. Dan mereka pun juga faham serta tahu bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat menghidupkan mereka, bahkan tidak dapat mematikan mereka. Kenapa mereka mengatakan idnu sawwikum birabbil alamin? Ketika kami mempersamakan kamu Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan berhala itu dengan Rabb alamin. Apa persamaan yang dimaksud oleh mereka di dalam ayat ini? Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, wa innama sawwauhum bihi fil hubbi wat ta'ahlu wal khudu' lahu wat tadallul. Mereka tidaklah mempersamakan Allah di dalam hal menciptakan, akan tetapi mereka mempersamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal mencintai. Mereka mempersamakan Allah di dalam hal ibadah. Mereka mempersamakan Allah di dalam hal ketundukan dan mereka mempersamakan Allah di dalam hal kehinaan. Ini yang menyebabkan mereka akhirnya dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka jahim. Jadi bukan mereka mempersamakan Allah di dalam hal penciptaan, karena mereka tahu bahwasanya berhala-berhala tidak dapat menciptakan. Bukanlah mereka juga mempersamakan Allah dengan berhala-berhala ini dalam hal memberikan rizki, karena mereka tahu mereka berhala-berhala ini tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, bahkan tidak dapat memberikan mudarat ataupun manfaat. Yang mereka samakan dengan Allah Subhanahu wa taala kepada berhala-berhala ini dalam hal apa? Dalam hal mencintai, dalam hal ketaatan, dalam hal ketundukan, dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa hadza ghayatul jahli wadh-dhulmi. Ini adalah puncak dari kebodohan dan ini juga puncak dari kezaliman. Karena apa? Kenapa? Karena dikatakan oleh Syekhul Islam ini adalah puncak dari kebodohan dan kezaliman. Karena mereka tahu
bahwasanya berhala-berhala mereka tidak mampu untuk menguasai mereka. Mereka tahu berhala-berhala mereka tidak mampu menciptakan mereka, memberikan manfaat kepada mereka, mendatangkan mudarat kepada mereka. Tahu itu. Tapi kenapa mereka mencintai berhala-berhala mereka sama seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka menyembah berhala-berhala mereka sama dengan ketika mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang menyebabkan mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijerumuskan ke dalam api neraka. Fa kaifa yusawwit turab bi rabbil arbab? Bagaimana kita menyamakan orang menyamakan makhluk yang diciptakan dengan tanah dengan Rabb semesta alam yang mengatur alam semesta ini? Wa kaifa yusawwil abid bi malikir riqab? Bagaimana kita menyamakan kedudukan seorang hamba yang hina dengan pemilik seluruh alam semesta ini? Wa kaifa yusawwil fakir bidzat wal dha'if bidzat wal ajiz bidzat wal muhtaj bidzat alladhi laysa lahu min dzatihi illa al adam bil ghani bidzat wal qadir bidzat walladhi ginahu wa qudratuhu wa mulkuhu wa juduhu wa ihsanuhu wa ilmuhu wa rahmatuhu wa kamalul mutlaq at-tam min lawazimi dzatihi. Bagaimana pula kita menyamakan seorang yang hina, seorang yang fakir, yang dhaif, yang lemah secara zat, yang lemah secara zat, yang membutuhkan kepada yang lainnya, yang tidak mempunyai sesuatu apapun kekuatan kecuali dia akan binasa, dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha menguasai segala sesuatu dan kuasa atas segala sesuatu. Sedangkan miliknya kerajaan di langit dan bumi ini, dan serta rahmatnya seluruhnya adalah mutlakul kamal, yaitu sempurna, mutlak dalam kesempurnaan, dan zatnya mutlak dalam kesempurnaan. Bagaimana kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang hina ini? Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, agar kita berpikir, ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam mencintai Allah, ketika kita menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyembah kepadanya. Bagaimana kita menyembah zat yang hina dan kita menyamakan zat yang hina ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, fa ayyu dzulmin akbah min hada? Kedoliman mana lagi yang lebih parah, yang lebih hina, yang lebih jelek daripada hal ini, yaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya di dalam masalah ibadah ataupun mencintai. Wa ayyu hukmin asyaddu jawran minhu? Dan hukum bagaimana pula yang lebih sadis, yang lebih hina daripada ini. Haitsu adala man la adala bi khalqihi, di mana ketika itu orang yang mengetahui bahwasanya makhluk yang disembah itu adalah hina, kemudian dia berpaling kepada makhluk yang hina ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menciptakan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian datanglah orang-orang kafir setelah itu, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sekutu-sekutu dengan yang lainnya, dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai yang lainnya sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Fa'adalal musyrik min khalqis samawati wal ardi wa ja'alid dhulumati wan nur biman la yamlik li nafsihi wala li ghairihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Maka orang-orang musyrik yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, mereka telah berpaling dari Sang Pencipta langit dan bumi, Sang yang menjadikan kegelapan dan terang, kepada orang-orang atau kepada makhluk-makhluk yang tidak memiliki sama sekali mithqala dzarratin, tidak memiliki sama sekali sebiji sawi pun kekuasaan yang ada di langit dan di bumi. Fayalahu min adrin tadammana akbaru dzulmin wa akbahahu.
Bagaimana orang-orang yang mencikapi seperti ini, orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikatakan orang yang paling zalim, orang yang berbuat syirik besar. Wallahu taala alam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah mengajak kita agar kita berpikir lagi ketika kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ketika kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal beribadah, di dalam hal mencintai Allah Subhanahu wa taala, berpikir lagi bagaimana bisa kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, yang semuanya kesempurnaan ada di dalamnya, dengan zat yang fakir, dengan zat yang tidak mampu, dengan zat yang akan binasa dan sebagainya. Kemudian pasal yang baru. Pasal ini adalah kelanjutan pasal dari syirik di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun wa yatba' hadha asy-syirki bihi subhanahu fil aqwal wal af'al wal iradat wan niyat. Mengikuti syirik di dalam ibadah kepada Allah, atau termasuk di antara syirik di dalam masalah ibadah kepada Allah adalah syirik di dalam perkataan, syirik di dalam perbuatan, syirik di dalam masalah iradat, yaitu kemauan-kemauan, dan syirik di dalam masalah niat. Syirik dalam masalah niat. Jadi ada 4 syirik yang dimaksud, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam bukunya ini, termasuk dari rentetan syirik di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah syirik dalam bentuk perkataan, syirik dalam bentuk perbuatan, dan syirik di dalam bentuk iradat, kemauan atau kehendak, serta syirik di dalam niat. Fasyirku fil af'al, adapun syirik di dalam amalan atau syirik di dalam pekerjaan-pekerjaan, yaitu kasujud li ghairihi, yaitu seperti contohnya sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wat tawaf bi ghairi baitihi, dan tawaf selain kepada Baitullah. Ya. Contoh, sujud kepada kuburan. Nah, ini sudah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia berani sujud kepada selain Allah. Termasuk dari syirik fil af'al, yaitu syirik di dalam masalah pekerjaan, di dalam pekerjaan atau apa yang kita lakukan. Sujud kepada selain Allah, yaitu sujud kepada kuburan, sujud kepada wali-wali dan sebagainya. Atau tawaf kepada selain Baitullah. Tawaf kepada kuburan, bisa jadi seperti itu yang dilakukan banyak orang-orang masa kini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf di Baitullah, malah ini tawaf di kuburan. Atau tawaf di tempat-tempat yang lain yang dikeramatkan dan sebagainya. Wa halqur ra'si ubudiyatan wa khudu'an li ghairihi. Begitu juga orang yang mencukur rambut. Nah, mencukur rambut tatkala setelah melaksanakan manasik haji ataupun umroh. Dia mencukurnya bukan karena taat kepada Allah. Dia mencukurnya bukan karena tunduknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena tunduknya kepada selainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mencukur rambut ini termasuk perbuatan syirik. Mencukur rambut termasuk perbuatan syirik. Meskipun mencukur rambut, apa mencukur rambut? Hanya mencukur rambut. Tapi karena dia mencukurnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ada yang lainnya, karena sebab yang lainnya, maka mencukur rambut di sini termasuk perbuatan syirik. Wa takbilul ahjar ghairul hajaril aswad alladhi huwa yaminullah fil ardi. Juga orang yang mencium hajar atau mencium batu selain batu hajar aswad. Yang mana batu hajar aswad ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yaminullah, yaitu tangan kanan Allah di muka bumi ini. Seseorang mencium selain hajar aswad dan dia mengagungkan batu ini. Seperti orang-orang Syiah mencium batu dari Karbala, serta mereka sujud di atas batu dari Karbala. Ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini. Ya, dia mencium batu selain batu hajar aswad yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Au takbilul kubur wastilamuha wasujudu laha. Atau ada seseorang yang mencium kuburan, dan memegang, mengusap-usap kuburan serta sujud kepada kuburan. Ini juga perbuatan syirik.
perbuatan syirik yang banyak dilakukan oleh orang-orang masa kini. Waqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha quburul anbiya was salihin masajid yusalli lillahi fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang yang soleh sebagai masjid. Mereka sholat di dalamnya, mereka sujud di dalamnya. Fa kaifa biman ittakhadhal qubur awthanan ya'buduha min dunillah. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka, orang-orang yang menjadikan kuburan para orang-orang soleh mereka, ya, sebagai masjid, itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana dengan orang yang langsung sujud kepada kuburan, yang menjadikan kuburan sebagai berhala-berhala disembah olehnya selain Allah Subhanahu wa taala? Tentunya laknat kepada mereka ini adalah lebih parah daripada laknat kepada orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini fenomena kita sekarang ini, para jamaah sekalian. Jadi orang ada yang menjadikan kuburan ini sebagai berhala untuk disembah. Mereka meyakini bahwasanya kuburan dan yang ada di dalamnya kuburan tersebut berupa orang-orang yang dikuburkan, mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang dikuburkan itu adalah orang-orang soleh. Mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang dikuburkan itu adalah orang-orang yang mempunyai manzilah, mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meminta kepada orang-orang yang dikuburkan tersebut. Mereka mengagungkan kuburan-kuburan itu dan mereka menyembah kuburan-kuburan itu. Tentunya laknat yang akan terjatuh pada orang-orang seperti ini itu lebih sadis, lebih parah daripada orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW manakala mereka menjadikan kuburan para nabi mereka, orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Wa fi sahihaini anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena sebab mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta yang lainnya. Wa fi sahih annahu qala, dan di dalam hadis yang sahih pula bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nasi man tutrikuhumus sa'a wa hum ahya. Di antara manusia-manusia yang terjelek di muka bumi ini adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat sedangkan dia dalam keadaan hidup. Orang-orang yang mendapati hari kiamat, ya, sudah waktunya hari kiamat sedangkan dia dalam keadaan hidup ketika itu. Ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan hidup, panik dan sebagainya. Kata Rasulullah SAW, inna min syirarin nas indallah man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya. Di antara orang-orang yang terjelek di muka bumi ini adalah orang-orang ketika dibangkitkan atau dikumandangkannya hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia dalam keadaan hidup. Walladzina yattakhidunal qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Jadi orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid adalah orang-orang yang terjelek di muka bumi ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad serta Imam Ibnu Hibban rahimahumullah. Wa fi sahihi aidan annahu qala, dan di dalam hadis yang sahih pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, anna man kana qablakum kanu yattakhidunal qubur masajid. Bahwa orang-orang sebelum kalian, kata Rasulullah SAW, mereka terbiasa menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya aku melarang kalian akan hal itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Awana dan Imam Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat dari jalan Amr bin Marrah dari Abdullah bin Haris dan yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Di dalam Musnad Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu bahwa
Nabi SAW juga bersabda, dan ini juga dikutip oleh Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, la'anallahu zuwaratul kubur. Allah Subhanahu wa taala melaknat para wanita-wanita yang menziarahi kubur. Allah melaknat para wanita-wanita yang menziarahi kubur. Wal muttakhidina 'alaihal masajid wasirat, dan yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid dan sebagai persembahan. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya ini ada satu pelajaran. Allah melaknat wanita-wanita untuk berziarah kubur. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur? Karena mereka, para wanita ini biasanya kalau sudah berziarah kubur, yang lebih dikedepankan oleh para wanita ini bukan akalnya, tapi nafsunya. Sehingga ketika mereka berziarah kubur, kemudian mereka menangis, kadang-kadang sampai mereka meratapi. Sampai tidak jarang di antara mereka yang berziarah kubur, kemudian mereka mengingat masa lalu dengan orang-orang yang mati. Apalagi orang-orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang erat dengan si wanita ini. Orang yang meninggal ini mempunyai kesan yang berat, yang kuat di hadapan para wanita ini. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang perempuan untuk berziarah kubur. Tapi larangan ini adalah larangan tidak mutlak. Larangannya tidak mutlak, ya. Karena sebagian wanita ada yang kuat. Sebagian wanita ada yang kuat. Dan kalau ada sebagian wanita yang kuat, hal ini diperbolehkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis yang umum tentang ziarah kubur. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, dan perintah ini umum, baik laki-laki ataupun perempuan, untuk berziarah kubur. Adapun hadis ini, la'anallahu zuwaratul kubur, adalah khusus bagi wanita-wanita yang sekiranya wanita tersebut tidak kuat ketika menjalani masa ziarah kubur. Fa'akul, maka kami katakan sebaiknya para wanita ini tidak berziarah kubur, karena kita takut tentang laknat Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mereka menziarahi kubur. Ini adalah salah satu pelajaran penting bagi para wanita yang berziarah kubur. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW juga bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya. Nabi SAW bersabda, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangatlah murka atas suatu kaum manakala mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid. Wa qala, kemudian Nabi SAW juga mengatakan, anna man kana qablakum kana idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida. Bahwa orang-orang sebelum kalian, jika ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, biasanya mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh ini sebagai masjid. Wasawwaru fihi tilka surah. Kemudian mereka menjadikan orang-orang soleh ini gambar-gambar. Jadi menjadikan gambar-gambar orang-orang soleh. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka itulah adalah seburuk-buruknya makhluk Allah pada hari kiamat. Jadi orang-orang sebelum kita ini dulu kebiasaannya, ya, kalau ada orang soleh yang mati di antara mereka menguburkan orang soleh tersebut, dan mereka membangun di atas kuburan orang soleh ini masjid. Membangun di atas kuburan orang-orang soleh ini sebagai masjid. Serta mereka kemudian menggambar, ya, menggambar atau melukis orang-orang soleh ini. Apa gunanya? Untuk diingat, ya. Mereka berdalih untuk diingat. Dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesesatan mereka. Iblis, ya, dan setan menggoda manusia dari ini. Ketika kita tahu zamannya Nabi Nuh alaihissalam, kenapa zamannya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Nuh banyak melakukan kesyirikan? Karena mereka seperti ini. Pada awalnya mereka ini, yang mereka sembah kaumnya Nabi Nuh ini adalah orang-orang soleh sebenarnya. Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra, ini adalah nama-nama orang soleh. Kenapa kok sampai orang soleh ini disembah? Yang awalnya seperti itu.
Jadi mereka dikuburkan, setelah mereka meninggal mereka dikuburkan, kemudian mereka dibangun ya. Dibangun di atas kuburan mereka masjid untuk apa istilahnya, meskipun bukan masjid atau tempat peribadatan. Kemudian mereka membuat patungnya orang-orang soleh dalam rangka untuk mengingat saja, sampai akhirnya setelah kurun waktu yang akan datang, akhirnya mereka menyembah patung seperti ini. Ini awal kesyirikan dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara gamblang di dalam surat Nuh. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan dalam bukunya ini, "Fahada halu man sajada lillahi fi masjidin ala qabrin. Fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsihi?" Syekhul Islam mengatakan, memberikan komentar setelah mencantumkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengenai larangan orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Beliau mengatakan, "Fahada halu man sajada lillahi fi masjidin ala qabrin." Ini adalah keadaan orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang di atasnya kuburan. Masjid yang atasnya kuburan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsihi? Kemudian lantas bagaimana perihal orang yang sujud langsung kepada kuburan? Maka mereka akan mendapatkan laknat lebih daripada orang yang hanya sujud di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan. Ini ma'asyiral muslimin, ghayatul dzulmi wa ghayatul jahl, kata beliau. Ini adalah kebodohan yang amat dan kezaliman yang amat, karena mereka telah melampaui batasan kesyirikan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sebagaimana juga orang-orang sekarang ini, orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah, mereka melakukan syirik kepada Allah dalam keadaan mereka senang. Jadi ketika mereka itu senang, ketika mereka itu mendapatkan keluasan dari Allah, mereka melakukan syirik kepada Allah. Tapi ketika mereka mendapatkan kesempitan dari Allah, kemudian mereka lantas hanya menyembah kepada Allah. Hal ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah ketika mereka berada di tengah lautan, dan tengah lautan itu terdapat gelombang yang banyak, mereka dalam kesulitan. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka hanya menyembah kepada Allah, ikhlas beribadah kepada Allah. Mereka memohon ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri fa idahum musyrikun. Ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pantai, kemudian mereka berbuat syirik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi umat sekarang ini lain. Syirik keadaan susah ataupun senang pun masih berbuat syirik. Kehidupannya sudah susah. Kehidupannya sudah susah. Ya, tidak diberi materi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ironisnya, mereka melakukan seperti ini adalah mereka mengaku orang-orang muslim. Mereka mengaku orang-orang muslim. Dalam hal pengobatan, kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum ini, coba di mana akal mereka? Manakala mereka mendatangi seorang bocah yang bernama Ponari, hanya cuma menyelupkan batu di air minum mereka, kemudian mereka meyakini dan itu kemudian diminumnya dan sembuh biiznillah. Mereka meyakini hal ini. Ma'asyiral muslimin, di mana letak akal mereka? Di mana letak akal-akal mereka yang mendatangi orang-orang seperti ini? Sungguh amalah bodoh masyarakat ini ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita diberkahi langkah kita dan agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedzaliman syirik, dari bahaya syirik di dalam kehidupan kita, baik itu yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Wallahu taala a'lam. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan yang masuk dari SMS kami. Ada pertanyaan dulu? Ya, silakan. Kalau batasannya syirik dalam cinta sama Allah, yang kan batasannya cinta dunia. Iya.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya, syirik dalam masalah cinta pada Allah dapat dikategorikan adalah syirik besar ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Lantas ada yang bertanya, ini batasan syirik dalam kecintaan kepada Allah ini bagaimana, Ustaz? Soalnya kita kadang-kadang mencintai dunia kita, mencintai anak kita, maka mencintai orang tua kita dan sebagainya. Wah, berarti kita ini berbuat syirik semua dong. Karena kita sangat mencintai mereka, sangat mencintai anak kita, sangat mencintai orang tua kita. Bahkan kalau anak kita meninggal, waduh, kita ini terpukul, betul-betul terpukul dan sebagainya. Orang tua kita meninggal, bakal kita ini sampai menangis, terpukul dan sebagainya. Apakah kita telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal mencintai? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Batasan syirik dalam masalah mencintai yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam syirik besar adalah ketika dia mencintai seseorang dan kecintaannya tersebut menjadikan orang ini mengagungkan dia selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai seseorang ini kemudian menyebabkan seseorang ini akhirnya mengagungkan orang ini. Contohnya, seseorang mencintai dunia, ya, sehingga dengan kecintaannya yang sangat kepada dunia, akhirnya dia mengagungkan dunia ini, sehingga dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai dunia seperti ini, dia telah terjerumus ke dalam apa yang difirmankan oleh Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka fillah. Begitu juga ketika orang mencintai sanak kerabatnya, ya, ayahnya, ibunya ataupun anaknya dan sebagainya. Ketika mencintainya itu, ya, mencintainya itu dengan sangat, kemudian dapat memotivasi dia untuk mengagungkan orang itu, untuk mengagungkan ayah kita, mengagungkan ibu kita ataupun mengagungkan anak kita dan sebagainya, maka kita telah terjerumus kepada syirik di dalam mahabbah. Artinya, ya, lebih simpelnya bahwa kesyirikan di dalam masalah mahabbah ini batasannya adalah ketika kita mencintai seseorang dan kecintaan ini akan menjerumuskan kita kepada mengagungkan orang itu selain pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita mencintainya, meskipun kita mencintai sangat karena ini adalah anak kita ataupun ini adalah orang tua kita, kerabat kita dan sebagainya, kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita ingin kebaikan kepadanya sebagaimana kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita ingin kebaikan kepada ayah dan ibu kita sebagaimana Allah telah memberikan kebaikan kepada kita, maka ini tidak termasuk perbuatan syirik di dalam masalah ibadah atau syirik di dalam masalah mahabbah. Jadi syirik di dalam masalah mahabbah atau kecintaan ini yang dapat menjadikan seseorang itu mengagungkan sesuatu itu. Itu yang dimaksud syirik dalam masalah mahabbah. Kenapa orang-orang musyrik, ya, mencintai berhala-berhala mereka, kemudian mereka dijerumuskan oleh Allah ke dalam api neraka? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idnu sawwikum birabbil alamin" di dalam masalah mencintai. Karena mereka mengagungkan ibadah kepada berhala ini, mencintai berhala ini dan mengagungkan di dalam beribadah kepada berhala ini. Adapun kalau tidak ada pengagungan kepada sesuatu itu, maka itu tidak termasuk di dalam syirik besar atau di dalam syirik mahabbah. Ini yang menjadi batasannya. Bisa dipahami, ya? Bisa dipahami. Jadi syirik yang menjerumuskan seseorang itu ke dalam api neraka Allah disebabkan karena syirik masalah mahabbah atau kecintaan, manakala kecintaan kepada sesuatu itu yang sangat, yang dapat menjadikan dia mengagungkan sesuatu itu, yang dapat menjadikan dia mengagungkan sesuatu itu. Adapun kecintaan kepada sesuatu yang tidak menjerumuskan dia untuk mengagungkan sesuatu itu, maka itu tidak dikatakan syirik di dalam masalah mahabbah. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ada yang lainnya? Ya, silakan. Ustaz, pada waktu pada acara-acara tertentu, Ustaz, ada orang yang sujud kepada orang tua, Ustaz. Apa itu termasuk syirik? Ya, syirik. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Itulah sebenarnya, ya, kejadian kita, ya. Kejadian yang banyak terjadi di kalangan kita. Orang dengan berdalih itu adalah adat, ya.
dengan berdalih itu adalah adat, kemudian dia sujud kepada orang tua kita. Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini sangat tidak dibenarkan. Sangat tidak dibenarkan. Bahkan dalam hal ini bisa terjerumus orang tersebut ya ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengagungkan orang tuanya dan pengagungannya itu dalam bentuk dia sujud kepada orang tuanya. Ini tidak diperbolehkan. Kalaupun seumpama diperbolehkan oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW mencontohkan kepada kita. Dan Nabi SAW tidak mencontohkan kepada kita model penghormatan kepada orang tua seperti ini. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan saddud dari'ah ya, Nabi SAW menghalangi atau menutup jalan kesyirikan ini dalam bentuk hal-hal seperti ini. Makanya jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini atas nama adat dan sebagainya. Yang wajar-wajar saja kita menghormati orang tua kita. Bahkan para ulama mengatakan ya, ulama-ulama semua mengatakan di antara kesyirikan ya yang terjadi di umat-umat sekarang ini adalah yang mereka tidak ketahui atau yang mereka tidak rasakan bahwa mereka sujud kepada orang tua mereka. Mereka sujud kepada orang tua mereka ataupun kepada orang-orang yang mereka kagumi. Ini adalah bentuk mahabbah kepada mereka yang keterlaluan. Bentuk kecintaan kepada mereka yang keterlaluan sehingga menjadikan mereka mengagungkan seperti sujud kepada mereka ini. Jangan sampai dilakukan model-model seperti ini. Syaddan lidzari'ah. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang masuk dalam SMS kami. Mau tanya apa arti kata tasawuf, sufi, hizib, rububiyah, uluhiyah. Dan saya baca buku karya Dr. Daib Al-Bagha yang berjudul At-Tahzib fi Adillatil Ghayati wat Takrib yang berisi fikih. Apakah buku ini sesat? Terima kasih. Tasawuf dan sufi ini sebenarnya satu kata ya. Tasawuf, sufi sendiri itu berasal dari kata tasawuf. Berasal dari kata suf. Pada awalnya berasal dari kata suf. Suf itu adalah bulu domba. Kenapa sekte tasawuf ataupun sufi ini memakai kata ini? Karena memang kebiasaan mereka ini adalah memakai pakaian yang berasal dari bulu domba. Ini kebiasaan mereka. Sehingga sampai mereka ini terkenal dengan orang-orang sufi dan orang-orang yang bersekte tasawuf. Pada awalnya tasawuf ini ya, pada era-era terdahulu, ulama-ulama kita salafus saleh terdahulu seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka juga orang-orang yang sufi. Artinya mereka betul-betul zuhud meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia dalam arti mereka tidak seperti sekarang ini, yaitu meninggalkan dunia dalam arti mereka tidak meninggalkan hingar-bingarnya dunia. Mereka hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada awalnya dulu orang-orang sufi seperti itu. Akhirnya lambat laun sampai zaman kita sekarang ini ternyata sekte sufi ini dimasuki pemikiran yang sesat. Salah satunya adalah pemikiran apa? Pemikiran yang wihdatul wujud ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Pemikiran yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala bersemayam di tubuh seorang makhluk dan sebagainya. Ini pemikiran rusak akhirnya masuk ke dalam sekte sufi ini sampai akhirnya sufi pada saat ini sudah tidak dikenal lagi kebenarannya. Yang ada hanyalah kesesatan. Kalau kita melihat sekte-sekte sufi sekarang ini, sekte-sekte tasawuf sekarang ini, mereka beribadah kepada Allah dengan cara-cara mereka yang sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menari-nari. Ada di antara mereka beribadah kepada Allah sambil menari-nari. Ada di antara mereka yang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan suara-suara keras sampai seakan-akan mereka tidak sadarkan diri dan sebagainya. Ini adalah model-model sekte tasawuf sekarang ini yang jauh dari ajaran-ajaran Islam. Maka kita tidaklah diperbolehkan untuk mengikuti ajaran-ajaran tasawuf seperti ini. Hizib itu adalah golongan atau partai ya.
Kemudian rububiyah. Rububiyah itu artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Apa saja pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah itu seperti menciptakan, menghidupkan orang yang mati, menjadikan orang sehingga orang itu hidup, memberikan rizki, menurunkan hujan. Ini adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengesahkannya di dalam rububiyah Allah. Sedangkan uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah di dalam pekerjaan hamba. Nah ini lain ya. Mengesahkan Allah di dalam pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba apa saja? Seperti beribadah kepada Allah, takut, tawakal, tunduk, menyembelih dan nazar. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan hamba. Pekerjaan hamba ini harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku karya Dr. Daib Al-Bagha yang berjudul At-Tahdzib fi Adillati Ghayati wa Takrib berisi fikih. Apakah buku ini sesat? Wallahu taala alam. Selama ini saya belum membaca buku ini. Kita tidak bisa menghukumi satu buku, satu pemikiran orang ini sesat manakala kita belum membaca. Ya, kita belum membaca buku ini, maka kita katakan kepada orang penyanyi ini kita tidak mengetahui. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin ada yang lainnya sebelum kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, yang saya tanyakan ini bagaimana cinta kepada manusia itu supaya berjalan di koridor cinta yang direndasi kepada Allah gitu. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ya, pertanyaan bagaimana, ya apa yang kita lakukan jika kita ini dapat mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan koridor Islam, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jalan-jalan meraih kecintaan Allah ini banyak sekali. Salah satunya adalah kita melakukan seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah jalan menuju kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghindari seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk jalan yang dicintai oleh Allah dan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah, ini juga termasuk salah satu jalan menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalau kita runtut, itu banyak sekali. Seluruh amalan-amalan soleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, maka amalan-amalan soleh itu adalah salah satu sebab yang dapat menyebabkan kita dicintai oleh Allah dan dapat menyebabkan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat. Nah, kita sholat. Sholat ini juga adalah sebab kita mencintai Allah dan sebab cinta Allah kepada kita. Makanya kalau orang sholat kemudian sholatnya ini terpaksa, maka sholatnya ini perlu dipertanyakan. Sholatnya ini perlu dipertanyakan kepada siapa dia sholat, untuk siapa dia sholat. Makanya kalau kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan sholat, maka akan timbul kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita beribadah sholat. Dan tentu saja Allah akan mencintai kita dengan ibadah sholat yang kita lakukan. Puasa begitu juga, amalan-amalan puasa contohnya. Puasa Ramadan. Manakala kita berpuasa Ramadan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasa yang kita lakukan ini akan menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita gemar untuk melakukan puasa. Dan kadang-kadang orang ini tidak terasa ketika kita berpuasa karena kita saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seseorang kalau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, otomatis Allah akan mencintai seseorang itu karena dia telah melakukan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pada umumnya kita katakan bahwa sebab yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah dan menyebabkan kita mencintai oleh Allah adalah seluruh amalan-amalan kita yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan yang diperintahkan oleh Nabi SAW secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang menyebabkan kita cinta kepada Allah dan menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mas. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita diberkahi langkah-langkah kita dan kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.